Lik, saya harus curhat dikit lah ya ceritanya, bukan curhat sih, maksudnya ngomong aja. Itu sampai sekarang, bahkan sampai 30 menit lalu ada orang yang masih nanyain di mana cari gula yang asli seperti yang di videonya si sapi yang dibuat oleh si kaki Betty. Ya di tempat bikin gula Jawa. Bahkan ada yang nanya, itu linknya Shopee-nya mana? Lah wong desa kok langling Shopee, nggak ada link. Itu ya memang betul-betul diproduksi di kampung ya. Kalau dijual ya biasanya di warung-warung ada di kampung-kampung. Tapi sebenarnya di Batam nggak susah juga kok mencari gula Jawa yang asli. Dan saya punya yang asli, ini asli ya. Terus ini asli kok beda satu besar satu kecil. Nah, mari kita jelaskan sambil hari ini saya mau bikin video yang menggunakan gula Jawa ya Lik ya. OTW cap jus. Oh ya, kalau gula Jawa itu kalau orang Melayu menyebutnya sebagai gula apa ya, orang Malaysia itu menyebutnya ya gula, bukan gula merah. Gula pokoknya itu di daerah di bola kelalen. Pokoknya di daerah Malaysia itu menyebutnya bukan gula merah, bukan gula Jawa, tapi gula bola kelalen. Gula Malaka. Orang Malaysia menyebutnya gula Malaka, dan di Malaka memang banyak yang jualan gula merah, Lik. Ini gula Jawa yang sudah sering saya tunjukkan pada Lilike. Ini gula merah asli ya, bukan rafinasi. Ini nggak ada campurannya gula pasir, perwarnanya juga asli. Terus yang ini, yang gede ini, bentar ya, saya buka dulu. Oh ya, ini harganya 28.000 kalau nggak salah, Lik. Terus yang ini gula, ini gula aren, sekilonya harganya 30.700 tuh ya. Ini beli satu biji harganya 16.000. Tuh, Lik, gula aren, Lik. Nah, tuh ya. Ini tapi saya juga mandan ragu ini gula aren. Kok ada meling-melingnya ya? Jangan-jangan palsu, Lik, ini, Lik. Jangan-jangan ini rafinasi juga. Lah itu meling-meling. Kalau ini kan nggak ada meling-melingnya tuh ya, nggak ada meling-melingnya ya. Masa ini ada kerlop-kerlopnya? Lah, Lemboni, nyong di Lemboni. Ini satu tempat sih belinya. Kok ini kinclong-kinclong? Bilang esok-esok tuku gula aren. Ininya sih dibungkus pakai ini ya, godong aren ya, tapi ya tetap yang Lemboni. Gue ditipu. Dalik, sekarang saya akan nyisir si gula Jawa ini. Saya akan bikin enten-enten ya, unti. Aduh. Tadi saya udah ke pasar, udah beli kelapa. Dan di sini saya bikinnya nggak akan terlalu manis ya. Cukup lah ya segini ya, kayaknya gulanya ya, Lik ya. Gak usah terlalu banyak lah. Nah, mislah cukup segitu saja. Dah. Terus kemudian saya ngambil wajan. Ke dalam wajan, Lik, saya masukkan kelapa. Ini kelapanya tadi 5.000 perak sebanyak ini. Separuh saja saya menggunakannya. Udah lah ya, cukup ya, Lik ya, segini ya. Gak usah banyak-banyak, orang bikinnya juga cuma seiprit. Saya tambahkan uyah. Terus gulanya juga saya masukkan. Saya cemplungkan godong pandan, Lik. Terus saya tambahkan sedikit air, sedikit saja, supaya yang nggak gosong saja sih ya kelapane. Dan, Lik, sekarang ini akan saya masak menggunakan api lilin saja. Kalau ternyata nanti dimasak menggunakan api lilin kesuwen ya, menggunakan api yang mandan gede. Tapi agak besar saja ya, bukan yang gede banget apinya. Dah ya, pokoknya ini diwes-wes. Oh iya, misalnya mau ditambahkan dengan vanili, tambahkan vanili lagi, Lik. Tapi saya nggak pakai karena saya sudah menggunakan daun pandan. Tapi di sini jangan menggunakan micin lah. Mas enten-enten tidak micin. Lik, ini setelah beberapa menit kemudian, dan saya nggak sabar. Tadi kan awal-awal saya menggunakan api lilin, tapi sekarang apinya tuh kesuwen. Dan sepertinya ini akan saya matikan apinya. Adalah begini saja ya. Kalau liliknya mau lebih tanak lagi ya silahkan, karena kalau lebih tanak itu nanti makanannya nggak cepat basi. Tapi berhubung ini saya cuma buat sedikit dan akan cepat habis, jadinya ya ini tanak sih, tapi yang nggak sampai yang tanak banget begitu. Udah cukup, kita singkirkan dulu ini ya, Lik ya. Cus. Selanjutnya, Lik, menggunakan wajan brodol saya ngerebus air sedikit saja, nggak usah banyak-banyak.
Lalu saya akan menyiapkan tepung beras ketan. Ini banyak ke ilmu kira-kira. Kok nggak tetap sih sapi? Ini kan prinsipnya cuman kayak mau bikin tepung apa gitu lah ya Lik ya. Misalnya Liliknya mau masak nasi kan nggak ada, ayo ini harus segini ya. Ini ilmu kira-kira lah pokoknya. Entah berapa on, paling ini 1 on atau 2 on Lik. Nggak banyak enggak. Sekarang kita menunggu airnya mendidih dulu. Oh ya, ini akan saya tambahkan garam sedikit biar nggak hambar. Gambar kayak hidupnya tanggane. Airnya udah umum Lik. Kita masukkan sedikit saja ya, nggak usah banyak dulu. Karena fungsi si air panas ini hanya untuk membantu menguleni supaya adonan ini bisa dibentuk. Kenapa nggak menggunakan tangan sapi? Panas Lik, ujar-ujar panas ini. Ini tuh saya mau bikin lokok-lokok ya. Lokok-lokok sapi, iya lokok-lokok. Panganane wong Kalimantan Lik. Bentar ya, ini saya tambahkan air maning, masih kering ininya tepungnya. Kita ublek-ublek lagi, pokoknya ini nanti sampai bisa dibentuk ya Lik ya. Kayaknya sudah mulai bisa Lik, cuman masih panas banget dan di luar sudah mulai gerimis mengundang. Was bisa jadi nanti nih videonya akan saya berhentikan dulu kalau tiba-tiba hujannya deres ya. Tapi yang jelas ini diuleni dulu sampai semuanya bisa dikepeli ya Lik ya. Cus, videonya akan saya matikan dulu. Adonannya sudah jadi tuh ya Lik ya, udah bisa dikepel. Terus ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, begini. Yang ini akan saya beri warna hijau, yang ini akan saya beri warna merah. Terus mana rantas? Alah. Jangan kebanyakan nanti gila nih rupane. Dah, ini wenyet sampai warna hijaunya rata. Terus yang merah juga sama ya Lik ya. Tapi videonya nggak akan saya tunjukkan maning. Pokoknya nanti wes. Yang penting ini sudah bagus hijaunya, merahnya juga sudah bagus nggih. Cus. Sekarang acara mengewes-ewesnya akan segera dimulai Lik. Ambil sedikit adonan ya. Kurang laktone ini tah. Terus ini digepengkan. Sapi kamu gak pakai sarung tangan jorok. Men nanti panganyong dewek iki. Ya. Kan Liliknya gak suruh makan makanan saya. Men biarin aja. Kamu gak memberi contoh yang baik. Ya, yang penting tangan saya udah weso ya. Kemudian diberi isi Lik. Terus ini ditutup lagi rapat begitu. Oh, itu mirip kayak itu ya sapi kayak apa sih jenengane mendut. Ya mirip-mirip begitu Lik. Cuman ini nggak dibungkus ya. Pokoknya ini di bunter-bunter disit ngeluar begitu. Nah, anggap saja ini udah cantik mulus. Terus Lik, bagian bawahnya ini saya beri godong pandan ya, tapi misalnya nggak pakai daun pandan juga nggak masalah, mau dialasi dengan daun pisang juga boleh. Setelah ini mirip-mirip kayak kueku juga. Nah, ini kenapa saya memberi alas daun pandan supaya ada aromanya wangi, terus nanti pas diambil itu nggak lengket ya. Dah, terus lakukan begini. Oh, sekarang saya akan coba yang merah. Terus lakukan begini Lik hingga adonan dan isiannya entong. Kalau mau entong ya, kalau nggak mau entong ya nggak apa-apa juga. Setelah pokoknya cara ngawene modelnya begini ya. Wes. Kemudian diberi isi. Ini isiannya Lik. Tadi saya ngicipi manis banget kok. Buat saya terlalu manis. Dah, ini bungkus maning rapat. Dibunter keluar. Nah, terus selanjutnya ya seperti tadi, diberi alas daun pandan ya, mak genjus. Wis, kalau udah begini Lik, ini tinggal dikukus selama 20 menit saja. Dah, ya. Begitu, tapi nanti di sini kita masih punya PR lagi Lik, kita harus membuat itunya ya, santannya lagi. Ini jadinya nggak banyak. Ini angel sih. Oh, ini jadinya nggak banyak Lik, cuman jadi segitu. Nah, ini kita kukus. Panas ya. Ini dikukus selama 20 hingga 25 menit ya. Biar betul-betul matang. Cus. Ditunggu sebelah Lik. Kita siapkan wajan.
Terus saya masukkan santan. Ini saya menggunakan santan 1 bungkus yang ukuran 65 ml, tambah air jadi segelas ya. Tambahkan garam mandan banyak garamnya saya pakainya. Tambahkan gula. Kalau saya gulanya nggak banyak, tapi kalau resep aslinya gulanya banyak banget. Kenapa saya nggak mau gulanya banyak? Karena isiannya kan udah manis. Terus kalau ininya manis lagi, saya nggak bisa makan nanti, terlalu manis ya. Saya tambahkan daun pandan maka cemplung. Ini dimangsak hingga mendidih ya Lik ya. Tapi misalnya Lili suka yang gurih banget ya, silahkan gunakan santan yang banyak, atau suka yang manis banget ya, silahkan tambahkan gula. Kalau saya sukanya yang modelnya begini-begini saja. Lik, santannya sudah umep. Terus di sini saya menyiapkan larutan tepung maizena. Kenapa pakai larutan tepung maizena? Supaya kental ya. Banyak kayak larutan tepung maizena yang akan dimasukkan setelah disesuaikan dengan tingkat kekentalan yang diinginkan. Kalau saya sukanya pancen yang kental banget Lik. Ini sih belum kelihatan kental banget, tapi nanti pas dingin ini akan kental sekali. Udah, ini tinggal nunggu plekuduk-plekuduk. Sekali lagi langsung akan saya matikan apinya. Udah plekuduk-plekuduk, langsung matikan apinya ya. Cus. Ini dia Lik hasil akhirnya ya. Jadi setelah matang kita pindahkan ke piring, terus kita siram dengan santan kental tuh. Monggo silakan dicoba ya. Tapi yang versi saya ini santannya rasanya mandan ya, ada gurihnya, ada asinnya, ada manisnya sedikit. Kalau lumrah orang itu duduhnya, kuahnya itu manis. Kalau saya nggak manis ya Lik ya. Cus. Kenyil-kenyil, dalamnya manis, tapi ternyata nggak terlalu manis banget. Karena pas tadi diicipi sebenarnya kayak aduh kemanisan ini isiannya. Jebule setelah dicampur dengan si kulitnya ini Lik, manis tapi oke banget. Terus kulitnya ini kenyal ya, standar lah. Ini pokoknya perpaduan kayak mendut ya, kayak kueku. Tapi ini jauh lebih gurih karena kita menggunakan itu ya kucurutan santan. Ngepun ngenakin Nundra, yang pamit rumen, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam ublek-ublek. Cus.